Halo semua, perkenalkan nama saya Teresia Uliarta Pardede. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat yang berjudul Investasi Terbesar 2026 Navigasi Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi Digital dan Teknologi. Memasuki tahun 2026, peradaban manusia berada pada titik kulminasi ketergantungan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Munculnya kecerdasan buatan AI yang terintegrasi secara personal dan pola kerja hibrid permanen telah menciptakan tantangan psikologis baru berupa digital fatigue dan erosi batasan pribadi. Abstrak ini menggarisbawahi bahwa kesehatan mental bukan lagi sekedar isu kesehatan masyarakat, melainkan aset strategis bagi ketahanan individu. Artikel ini menganalisis secara mendalam kaitan antara beban informasi digital dengan stabilitas emosional, serta merumuskan strategi coping multidimensi, mencangkup aspek biologis, psikologis, teknologis untuk mencapai keseimbangan hidup di era modern. Berikut adalah isi dari artikel yang saya buat. Yang pertama, eksplorasi mendalam kesehatan mental. Yang pertama, anatomi mental di era 2026. Tantangan mental saat ini jauh lebih kompleks dibanding 5 tahun yang lalu. Kenapa? Terdapat 3 faktor utama yang mendominasi. Yang pertama ada hiperkognitif dan cognitive overload. Otak manusia tidak dirancang untuk memproses ribuan stimulus visual dan informasi per jam. Ledakan data dari gawai menyebabkan kelelahan pada prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Kedua, perbandingan sosial berbasis AI di tahun 2026. Konten media sosial bukan lagi sekedar foto asli, melainkan realistis yang disempurnakan oleh AI. Hal ini menciptakan standar hidup dan kecantikan yang mustahil dicapai, memicu body dysmorphia dan rendah diri kronis. Lalu yang ketiga, burnout hibernat, batas antara ruang kantor dan ruang istirahat yang menghilang, memaksa individu untuk selalu berada dalam mode kerja, mengakibatkan stres jangka panjang yang merusak sistem imun. Yang kedua, resilience atau ketangguhan mental. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategis investasi mental yang bersifat preventif dan koaktif. Yang pertama, kedaulatan digital seperti ini lebih dari sekedar detox. Ini adalah kemampuan individu untuk secara sadar mendeteksi teknologi, mematikan notifikasi non-esensial, dan menetapkan jam gelap digital adalah bentuk perlindungan diri terhadap invasi informasi. Yang kedua, neuroplastik melalui aktivitas fisik. Sains di tahun 2026 semakin memperkuat bukti bahwa olahraga intensif sedang seperti jalan cepat atau berenang bukan hanya membakar kalori, tetapi merangsang brain derived neurotrophic factor BDNF, protein yang membantu pertumbuhan sel otak baru dan melawan depresi. Yang ketiga, neuroplastik melalui aktivitas fisik. Sains di tahun 2026 semakin memperkuat bukti bahwa olahraga investasi sedang seperti jalan cepat atau berenang bukan. Yang ketiga, reimunisasi melalui koneksi otentik. Teknologi boleh maju, namun kehidupan biologis manusia akan sentuhan dan interaksi tetap sama. Intervensi mental yang paling efektif adalah membangun komunitas pendukung yang nyata. Diskusi mendalam tanpa gangguan gawai dapat menurunkan level hormon kortisol secara signifikan dibandingkan interaksi melalui layar. Yang keempat, normalisasi bantuan profesional. Salah satu pencapaian budaya di tahun 2026 adalah diterimanya terapi psikologis sebagai bagian dari gaya hidup sehat setara dengan pergi ke nge-gym. Psikolog kini bertindak sebagai pelatih mental yang membantu individu menetapkan pola pikir irasional dan membangun mekanisme pertahanan diri yang sehat.
Jadi, kesimpulan dari artikel yang saya buat ini adalah kesehatan mental adalah perjalanan dinamis yang menuntun kesadaran penuh di setiap hari di tahun 2026. Menjaga kewarasan adalah bentuk perlawanan terhadap arus disrupsi yang mencoba mekanisasi kehidupan manusia dengan memprioritaskan istirahat, menetapkan batasan yang ditegas, dan berani mencari bantuan saat dibutuhkan. Kita tidak hanya mengamankan masa depan pribadi, tetapi juga mengontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih empati dan tangguh. Investasi pada jiwa adalah satu-satunya investasi yang memberikan keuntungan seumur hidup dalam bentuk kualitas hidup yang bermakna. Saran dari saya, yang pertama, tetapkan batasan yang tegas. Buatlah aturan bebas layar minimal 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun pagi untuk menstabilitas level dopamine otak. Yang kedua, jalani konteks analog. Investasi waktu untuk pertemuan tatap muka tanpa gangguan ponsel. Koneksi manusia yang otentik adalah penawaran stres yang paling efektif. Jangan menunda bantuan jika beban mental terasa berat, segera memanfaatkan layanan profesional di Indonesia. Anda dapat mengakses bantuan melalui Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI atau layanan telemedis seperti Halodoc. Yang ketiga, edukasi diri. Pahami dasar-dasar kesehatan mental melalui sumber terpercaya seperti laman Ayo Sehat Kemenkes Republik Indonesia. Penutup dari saya, menjaga kewarasan di tahun 2020 adalah sebuah perjuangan yang layak dilakukan. Jangan biarkan kecepatan dunia menghapus ketenangan batin Anda. Ingatlah bahwa Anda bukan sekadar unit produktivitas dalam sebuah algoritma. Anda adalah manusia dengan kapasitas luar biasa untuk merasa dan bertumbuh. Bersikaplah lembut pada diri sendiri, ambil jeda saat dibutuhkan, dan jadikan kesehatan mental sebagai prioritas nomor 1 Anda di hari ini dan seterusnya. Sekian presentasi artikel dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya Teresya Uliarta Pardede pamit undur diri. Terima kasih.